Dikatakan Pagar Banyu dikarenakan desa ini dikelilingi oleh air. Halo, selamat siang sahabat channel. Kita kembali lagi bersilaturahmi ke desa Tua di Kecamatan Seberang Musi, Desa Temda. Kebetulan kita bersama tokoh masyarakat yang dipercaya oleh warga desa Temda untuk memimpin desa selama 5 tahun. 6 tahun ya? Ya, 6 tahun ke depan. Beliau dikenal ramah, bersahaja di kalangan desa warga setempat. Beliau dikenal dengan nama Yoni Charles, yang sering disapa dengan panggilan akrab Charles. Ya. Jadi assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nanya-nanya dikit tentang perjalanan desa. Awal mula daripada desa. Awal mula daripada desa Temda ini berkisar tahun 1750. Datanglah 2 orang pengembara ke desa Temda ini yang tidak tahu asal mulanya dari mana. Tahu-tahu sudah bernama Serapu Sakti sama Putri Sanggar. Mereka datang untuk mengajak orang-orang yang ada di situ untuk berkelompok. Untuk berkelompok di salah satu tempat, yaitu di Pagar Banyu, nama desa itu. Kenapa desa Temda awalnya dikatakan Pagar Banyu? Dikarenakan desa ini dikelilingi oleh air. Yaitu air Musi, air Pinang, dan air Tertik. Nah, setelah pada selanjutnya pengembangan seterusnya, maka terbentuklah pimpinan desa waktu itu bernama Mahajoy, yang bernama Haji Bermano. Nah, Haji Bermano pada masa itu Serapu Sakti mendapat sebuah senjata Inggris berupa meriam kecil. Nah, meriam kecil yang saat ini menjadi salah satu benda pusaka desa Temda yang bernama pada saat ini adalah corong. Ya, corong sakti. Nah, sudah yang saat ini menjadi salah satu benda bersejarah. Mahajoy selesai kedudukan diganti oleh Raja Bermano, Rajo Kulei. Nah, Rajo Kulei pada masa penjajahan Belanda, Kutai diganti menjadi desa. Awal desa ini adalah Kutai. Kutai itu bahasa apa, Pak? Bahasa Rejang. Bahasa Rejang. Ya, pada masa tahun 50-an. Yang dalam arti bahasa Rejang Kutai itu? Desa. Desa ya? Desa. Nah, dari desa Pagar Banyu ini diubah menjadi desa Temda pada saat ini, bernama desa Temda. Temda ini sebuah kentongan asalnya dari batang buah cempedak. Oh, itulah yang menyangkut nama desanya itu, nama Temda. Temda, ya desa. Jadi dari batang cempedak dibuat kentongan. Dengan kesaktian orang-orang masa itu, kentongan ini tadi sekali dipukul terdengar dengan sekeliling desa tetangga. Nah, itulah akhirnya desa ini dibentuk nama desa Temda dengan kesaktian itu tadi dari batang buah cempedak. Nah, itu pada tahun 1750 kedatangan 2 bersaudara ini, yaitu Serapu Sakti dan Putri Sanggar. Pada tahun 1825 di Pauti Subir membunuh seorang kapten Delayu, yaitu Raja Belanda. Penjajahan itu. Ya, masa penjajahan yaitu Belanda yang bernama Delayu. Perubahan Pagar Banyu menjadi Temda, Depati Subir diganti Mesayang. Dan Depati Subir pindah ke Palembang karena sudah membunuh daripada Deputi Belanda ini tadi, Delayu. Maka digantilah oleh Mesayang. Pada tahun 1978 terbentuklah pembangunan SD Impres di desa ini. Nah, SD Impres yang ada kini SD 06 itu berdiri pada tahun 1978. Nah, itu alhamdulillah dengan adanya SD ini tadi, masyarakat desa Temda ini bisa mengenyam pendidikan. Nah, itu. Setelah 1983 masuk AMD. AMD Manunggal ke-9 membuka ruas jalan penghubung dari Temda ke
desa tertib. AMD itu ABRI masuk desa. ABRI masuk desa. Masuk desa. Buat jalan askes dari desa Temedak ke desa tertib. Tapi sayangnya dengan terbukanya askes jalan dari desa Temedak ke tertib, masyarakat Temedak banyak pindah ke tertib dikarenakan karena ada terbatasan sarana dan prasarana. Itu pada tahun 1985 mulailah pemilihan kepala desa Temedak yang ke-15. Nah, di saat itu terpilihlah Waib Soleh. Itu yang pertama ya? Ya, yang pertama pada tahun 1985. Nah, 1993 pemilihan kades yang ke-16. 16. Ya, terpilihlah Saifuddin atau Pak Haji Sapo. Nah, saya pada saat ini adalah kades yang ke-20 di desa Temedak. Jadi kades ke-20 berarti pemilihan yang baru-baru ini ya? Iya benar, pada tahun 2021 ini 14 Desember. Harap kami juga di desa ini akan saya bermaksud dan bertujuan untuk memajukan daripada ekonomi, taraf hidup, swadaya manusia, dan sudah itu pendidikan daripada masyarakat. Karena daerah kami ini yang mengenyam pendidikan tingkat atas sangat minim. Itulah target-target saya untuk masalah pendidikan dan SDM masyarakat. Dengan adanya SDM masyarakat, selanjutnya itu kan pemikiran-pemikiran daripada masyarakat lebih maju ke depan. Jadi dengan dipercayanya masyarakat desa Temedak untuk memimpin desa menjadi beban juga Bapak ya? Ya benar, itu beban. Karena saya di sini kembali ke desa tua ini berkisar 15-an tahun, jadi alhamdulillah yang ke belakang sudah maju, baik segi pembangunan, baik masalah SDM masyarakatnya, tetapi untuk masa jabatan saya ini nanti saya lebih tingkatkan lagi ke depan. Itu. Nah, desa Temedak ini kan ada Tugu Pahlawan itu Pak. Nah, Tugu Pahlawan itu kenapa di Talang Benteng? Kenapa dinamakan Talang Benteng? Masa musim penjajahan dulu di sana ada niat daripada penjajah untuk bikin benteng. Nah, itu di daerah Tugu Pahlawan desa Temedak ini. Dengan kesaktian-kesaktian orang terdahulu daripada masyarakat pendiri Temedak tidaklah terlaksana daripada niat daripada penjajah itu. Itulah terjadilah monumen Tugu Pahlawan yang ada di desa Temedak. Itu Tugu monumen itu pernah direhab ya? Ya, sudah direhab. Jadi kalau masalah penghasilan ekonomi untuk desa kita tuh apa yang unggulan Pak? Pada prinsip unggulan daerah kita desa Temedak inilah pertanian. Pertanian ya? Ya, yang diunggulkan yang pertama adalah kopi sama lada. Yang lain-lain belum. Nah, itu mungkin sekarang ada tambahan seperti tanaman cabai, sayuran lah mulai guyur-guyur, masyarakatnya sudah memahami untuk memasukkan daripada penambahan hasil tahunan. Nah, itu. Mengingat ada pusaka yang ditinggalkan. Biasanya kan kalau di tempat-tempat lain itu ada ritual tahunan itu. Memang beberapa tahun yang sudah ada ritual masalah pusaka ini tadi, tetapi untuk yang beberapa tahun ini belum pernah dilaksanakan ritual lagi. Sepengetahuan saya tidak pernah diritualkan lagi. Itu karena saya juga belum mengerti gimana cara meritual itu. Itu karena yang sudah usur-usur juga di desa ini sudah tidak ada lagi. Jadi mekanisme ritual pusaka tersebut ya kami muda-muda ini belum mengerti. Gitu. Tapi pusaka itu masih ada di desa gitu ya Pak? Masih. Dengan dari yang megang kini yaitu keturunan daripada pemegang awal. Itu. Jadi mengingat pagar banyu itu tuh diambil dari bahasa apa tuh? Pagar banyu itu karena dikelilingi oleh air ini tadi. Nah, itu terletak di desa Temedak, awal desa Temedak ini yang dekat SD Impres 06 ini tadi. Itu awal dari desa Temedak. Nah,
Nah, di situ kan dikelilingi oleh air musi, air tertik, di situ kan jadi pas dikelilingi semua air. Kalau penduduk kita di desa ini ada berapa suku? Kalau penduduk di desa Temeda ini sudah beragam suku. Di sini suku asli Temeda ini adalah Rejang, sudah ada suku kita Jawa, suku Pasema, suku Selatan. Di sini cukup beragam. Tetapi kalau agama saya lihat semuanya Islam. Nah, itu. Tapi kalau suku sudah bermacam-macam di desa Temeda ini, kami sangat, biarpun suku mana saja, yang penting mereka adalah masyarakat desa Temeda. Tidak membedakan suku yang mana. Jadi pesannya untuk ke depan terhadap warga kita. Jadi apa Pak? Sebagai orang yang ditokohkan sebagai tokoh di desa yang dinilai bersahaja oleh masyarakat. Pesan saya dengan masyarakat, jangan istilahnya kita ini membeda-bedakan suku, tetap rukun. Jadi itulah sahabat channel, bincang-bincang kita bersama tokoh masyarakat desa Temeda yang baru dilantik menjadi kepala desa. Ya mungkin semangat juangnya lagi oke nih. Ya benar. Jadi itulah, kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.